Episode 86. Persiapan. Arka mengajak Clara ke apartemennya. Dia sudah mengatakan pada Clara jika Davi sudah memberikan restu jika mereka akan bertunangan. "Ceti, kita mau ngapain?" "Masak," tanya Clara saat masuk ke dalam apartemen Arka sambil membawa belanjaan yang tadi Arka siapkan. "Memangnya kamu mau apa lagi selain masak?" tanya Arka dengan wajah jahilnya. Clara menatap Arka dengan mata mengerjap. Kelihatan polos sekali. Tetapi tentu saja Clara tidak sepolos itu. "Aku mau cium," jawab Clara menantang. Arka menjatuhkan barang yang ada di tangannya, kemudian dia langsung memeluk Clara sambil mencium keningnya. "Kok cuma di kening?" Arka sedikit terkejut dengan sikap Clara kali ini. "Jadi kamu mau yang lain?" Sebenarnya Clara merasa malu, tetapi dia pun mengangguk juga. Arka menarik tubuh Clara hingga tidak ada jarak di antara mereka. Pria itu menempelkan bibirnya pada bibir Clara dan melumatnya perlahan. Clara mengalungkan tangan ke leher Arka. Dia bisa merasakan otot dada Arka yang keras. Cuman itu semakin intens dan mereka pun saling bertukar saliva. Clara bahkan bisa merasakan benda keras di antara selangkangan Arka yang sudah dia tahu itu apa. Tanpa melepaskan bibir, Arka memiringkan kepalanya dan memperdalam ciuman mereka. Semakin lama ciuman itu pun semakin menggebu. Pagutan Arka semakin menuntut apalagi ketika Arka mengobrak-abrik isi mulut Clara menggunakan lidahnya. Clara merasakan bagian bawah intinya berkedut akibat kelihayan Arka yang memberikan ciuman panas. Clara melenguh di dalam ciuman panas itu. Arka mengangkat tubuh Clara ala koala. Kedua kaki Clara langsung melingkari pinggul Arka dan menguncinya erat. Arka membawa Clara ke sofa yang ada di ruang tamu, mendudukkan dirinya dan Clara otomatis berada di atasnya. Puas memangsa bibir Clara, Arka beralih ke leher Clara yang jenjang dan mulus. Clara mendongak memberikan akses untuk Arka menjelajahi. Clara tidak bisa menahan lenguhan saat Arka menjilat dan menghisap lehernya. Tangan Arka juga mulai masuk ke dalam kaos Clara dan mengelus punggung wanita itu. "Ah, Mas," Clara mendesah saat Arka meremas benda kenyal yang masih tertutup bra itu. Tidak tahan ingin merasakan kulit mulus benda kenyal yang lumayan besar, Arka langsung membuka pengait bra milik Clara dan melepaskannya. Arka menarik kaos Clara dan melemparnya begitu saja. Bahkan bra merah milik Clara juga sudah ikut terlepas. Meskipun bukan yang pertama kali untuk mereka, tetapi Clara masih merasa malu jika harus bertelanjang di depan Arka. Arka membenamkan wajahnya di belahan dada Clara, menciuminya berkali-kali lalu mengangkat kepala. "Indah banget, sayang. Aku suka," ujar. Arka kemudian meraup kuncup pink itu. Menghisapnya kuat dan tangan satunya meremas. Lagi-lagi Clara hanya bisa mendesah dengan permainan Arka yang semakin lihai. Setelah puas dengan benda kenyal Clara, Arka mendudukkan Clara di sampingnya dan dia membuka semua pakaiannya hingga tanpa menyisakan selai benang pun. Clara bersemu merah saat melihat benda pusaka yang sudah tegak menantang itu. Arka langsung mengukung tubuh Clara dan mencium bibirnya kembali. "Aku sayang mencintaimu, sayang," bisik Arka. "Aku juga, Mas. Aku cinta kamu." Arka menarik celana jeans Clara dan juga CD-nya. Kini keduanya sudah sama-sama polos dan Arka siap bertempur dengan Clara malam ini. Arka melebarkan paha Clara hingga terlihat jelas area inti kekasihnya yang pink mereka dan basah itu. Arka langsung memposisikan senjatanya dan melesakkan ke dalam gawang hangat milik Clara. H7 sebelum acara pertunangan Arka dan Clara, semua orang dibuat sibuk. Apalagi keluarga sang pria terlihat heboh untuk menyiapkan susunan acara yang akan diadakan tepat di sebuah gedung ternama. Sama seperti Clara yang menyibukkan diri mempercantik tubuh sebelum acara tiba. Sesuai yang disarankan oleh sang kakak juga calon mertuanya. Jika dibilang ribet, sudah pasti. Namun demi memanjakan calon suaminya nanti, mau tidak mau Clara harus rajin-rajin merawat tubuh supaya Arka tidak akan berpaling darinya. Sementara Arka sendiri sudah tidak sabar ingin segera menikahi Clara. Hanya saja semua itu tidak akan bisa terwujud sebelum sang wanita lulus kuliah. Begitulah perjanjian Arka dan Clara. Mereka akan menikah setelah pendidikan sang wanita selesai. Dengan begitu keduanya dapat menjalani kehidupan selanjutnya sebagai pasangan suami istri yang siap. Kebahagiaan yang dirasakan Arka tidak mampu dijelaskan menggunakan kata-kata. Namun dapat dilihat dari senyuman sang pria yang terus mereka bagaikan bunga yang baru mekar. Saat ini Indri dan Farel selaku orang tua Arka benar-benar telah disibukkan oleh hantaran yang akan dibawa ketika acara nanti. Semua barang-barang brand ternama terpampang jelas di ruangan tengah, mulai dari tas, gaun, dompet, sepatu heels, alat makeup, dan sepaket emas, berlian. Tak lupa juga ada cincin tunangan yang bagus didesain sendiri.
Indri sengaja memanggil beberapa pekerja yang dikhususkan untuk menyusun serta menata semua barang supaya terlihat rapi, cantik, juga indah ketika diberikan kepada pihak wanita. Kurang lebih ada 15 hantaran yang akan dibawa di acara mewah nanti. Maklum saja Arka anak satu-satunya di keluarga terpandang juga kaya raya. Jadi tidak akan mungkin setiap acara yang sakral tidak melakukan perayaan yang mewah. Mbak, Mas, tolong disusun rapi ya. Saya tidak mau sampai ada yang ketinggalan. Ingat, ini acara penting bagi keluarga saya. Jadi tolong dilakukan dengan baik. Jika hasilnya memuaskan, maka saya akan memberikan kalian bonus. Paham? Indri terlihat begitu sibuk mengurus semua acara dan selalu memberikan arahan terhadap semua orang yang bekerja keras untuk melakukan apa yang diperintahnya. Baik, Nyonya. Kami akan melakukan semaksimal mungkin. Semoga hasilnya nanti bisa bikin Nyonya puas dan tersenyum lebar. Bagus, kalau begitu saya tinggal dulu. Banyak yang harus dikerjakan. Semua orang mengangguk pelan sambil tersenyum. Mereka menatap kagum pada kegigihan Indri yang langsung turun tangan mengurus acara spesial sang anak tanpa duduk manis. Berulang kali Indri sibuk menghubungi seseorang hanya untuk memastikan sudah berapa persen acara di gedung siap. Lantas bagaimana dengan catering di hari-hari? Apakah ada kendala atau tidak? Belum lagi surat-surat undangan yang akan disebar H3 apakah sudah jadi atau masih diproses? Farel saja sampai menggelengkan kepala melihat semangat Indri yang tidak kenal lelah. Maklum saja semua orang tua pasti bahagia karena anaknya akan memiliki pasangan serasi. Meski pernikahan mereka diundur setelah Clara lulus kuliah, akan tetapi tidak masalah. Arka hanya perlu menunggu 1 tahun saja. Selepas itu impian dan harapan semua orang akan terwujud. Salon kecantikan. Tempat ini merupakan salon rekomendasi dari Indri untuk Clara. Niatnya dia ingin menemani sang menantu. Cuma tidak jadi karena kesibukan yang tidak bisa ditunda. Sesampainya di salon Clara terlihat baik-baik saja. Namun baru juga masuk ke dalam matanya, langsung terbuka lebar melihat sosok wanita yang sangat dikenalnya. Elina, ucap Clara tak menyangka jika wanita itu bekerja di salon sebagai pegawai, bukan pemiliknya. Clara, mata Elina terbelalak ketika customer yang disambutnya adalah musuh bebuyutan. Di mana rasa sakit yang Devon berikan masih sangat membekas. Clara, satu nama yang paling Elina benci. Wanita itu telah merusak semua impiannya untuk menjadi Nyonya Besar Devon. Kamu kerja di sini? Tanya Clara memastikan apa yang dilihatnya tidak salah. Kenapa? Kau meledekku? Iya, seru Elina dengan nada sedikit keras dan terdengar sangat menantang. Bukan begitu, Mak. Elina, suara seseorang berhasil mengejutkan Elina dan Clara. Mereka langsung menatap ke arah seorang wanita cantik yang sedang berjalan mendekat. Elina langsung tertunduk takut. Dia sangat mengenali siapa wanita yang berani membentaknya di depan beberapa karyawan yang menyaksikan kejadian tersebut. Sudah berani ya, kamu membentak pelanggan saya. Kamu itu karyawan baru di sini. Jangan semena-mena melakukan pelanggan saya seperti itu. Jika cara kerjamu begini, saya bisa pecat kamu hari ini juga. Mau? Tegas sang pemilik salon. Ah, jangan, Bu. Jangan, maafkan saya. Bu, maafkan saya. Ujar Elina yang refleks, memeluk kaki sang atasan dengan wajah panik. Bagaimana Elina tidak panik? Secara pekerjaan ini sangatlah penting untuknya bertahan hidup setelah Devon memutuskan hubungan dan berniat mengajak Clara balikan. Jika Elina kehilangan pekerjaan, maka tamatlah riwayatnya. Dia bisa hidup seperti pengemis yang luntang-lantung di jalan tanpa arah tujuan dan tempat tinggal yang jelas. Beruntungnya Elina memiliki keahlian di bidang kecantikan, sehingga jasanya masih bisa digunakan untuk sekedar menjadi pelayan di salon kecantikan, spa, dan sebagainya. Maaf, awas ya. Sekali lagi saya dengar kamu melayani customer seperti ini, detik itu juga saya akan memecatmu secara tidak terhormat. Ngerti? Tutur sang atasan. Iya, Bu. Sekali lagi maafkan. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk melayani customer di sini. Saya janji. Bu, jawab Elina. Hah, baiklah, berdiri kamu. Lalu, minta maaf sama Nona Clara atas sikapmu yang sudah kurang ajar. Perintah sang atasan membuat Elina menoleh ke arah Clara dengan tatapan remeh. Anehnya, wanita itu pandai bersandiwara menunjukkan muka duanya untuk menutupi rasa benci yang begitu besar terhadap Clara. Sementara Clara sendiri terkejut melihat pemilik salon adalah sahabatnya sendiri. Dunia memang sempit. Tempat salon yang menjadi langganan Indri ternyata pemiliknya berteman baik dengannya.
Loh, Ala, kamu? Ala tersenyum manis lantaran kembali dipertemukan oleh sahabatnya. Hai, apa kabar? Aku tidak menyangka kamu bisa sampai di sini. Hihi, aku baik-baik aja. Kamu gimana? Aman semuanya? Tanya balik Clara antusias saking senangnya. Aman, tenang aja. Jadi benar dugaanku. Ya, kamu itu calon menantu Nyonya Indri, pelanggan lama di salon ini. Aku kira beda orang, ternyata sama. Mereka berdua tertawa, lalu berpelukan sekilas untuk melepas rindu satu sama lain karena sudah jarang bertemu. Elina yang syok mengetahui sang atasan bersahabat dengan Clara langsung terteguk menelan kasar air liurnya sendiri. Bersambung.